Diduga akibat percikan api dari pengelasan sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ludes terbakar. Kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi pada sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Oleh karena banyaknya material mudah terbakar, api cepat merambat hingga nyaris mengenai pemukiman warga di belakang toko. Menurut keterangan saksi, api diduga berasal dari percikan api yang keluar dari kawat las. Saat kejadian, pemilik toko sedang melakukan perbaikan dan sedang mengerjakan pengelasan. Titik api diketahui berasal dari bagian belakang toko hingga ke depan dan sekitarnya. Bang, mulai dari asap belakang, langsung makin gede dari belakang, langsung ke depan, samping, gitu, dari belakang gitu. Kemudian ya langsung ngabarin warga pada 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah setelah sekian lama api baru dapat dipadamkan. Menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara api yang berasal dari bahan material kawat las jatuh mengenai barang yang mudah terbakar seperti kain, busa, dan lem. pemelasan, apinya keluar, jadi merembet seperti itu. Ada bahan-bahan yang sulit untuk dipadamkan karena ini bahan-bahan dari kain-kain dan ada juga lem-lem seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara akibat kejadian ini pula kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang murid MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya. Sementara keluarga korban tidak akan melaporkan pelaku ke polisi. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas usai dilempar kayu berpaku oleh guru agamanya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-temannya pada Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid untuk mandi dan melaksanakan sholat duha. Namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melempar kayu berpaku hingga mengenai korban. Korban meninggal dunia di rumah sakit. Dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit Sengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Sementara nenek korban mengaku pihak pesantren telah meminta maaf, namun keluarga belum bertemu dengan pelaku. Selain itu, pihak keluarga tidak berniat melaporkan pelaku ke polisi. Belum melaporkan, cuman dokter bilang, Bu, ini bahaya, Bu, ini Ibu gimana? Pokoknya saya itu belum melihat ke pelakunya, cuman saya melihat cucu saya. Karena cucu saya merontak-rontak itu, saya mengikuti cucu saya, memegang cucu saya. Jadi nggak sampai melihat itu pelakunya itu di mana, soalnya yang ada di dalam itu ustadz lainnya, cucunya ustadz yang pelakunya itu nggak berani di dalam, takut mungkin atau gimana, gelisah di luar di musola. Iya, saya memaafkan, memang itu tidak sengaja, katanya juga bersih-bersih, mau sambangan orang tua ke santri, jadi ya saya maafkan, memang semua itu sudah takdir. Ya, insya Allah juga memaafkan, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Namun agar kasus ini bisa segera dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI dalam tahap pendinginan usai dilanda kebakaran. Sementara seluruh staf tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa, meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat.
Pasca terbakar Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI masih jalani proses pendinginan. Meski demikian, para staf Bakamla RI masih beraktivitas kerja untuk melayani publik. Bakamla RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung agar pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, staf Bakamla RI juga masih memilih beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamla untuk koordinasi soal kondisi gedung. Kalau dari pemerintah ini tadi barusan rapat, baru selesai 5 menit yang lalu. Kita mencari alternatif. Sekarang rombongan lagi ngecek seluruh ke dalam. Kondisi ngelihat secara sekilas lah. Nanti mungkin akan diturunkan ahli untuk mengecek kelayakan gedung ini untuk bisa ditempati sebagai kantor kembali. Karena mungkin ada risiko-risiko. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya. Sementara terkait olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu. Kalau olah TKP mungkin dari Polres itu saya juga belum dapat berita kapan akan dilaksanakan, tapi beberapa barang, kemudian beberapa pekerja yang tadinya bekerja di lantai 6 itu melaksanakan renovasi sudah dimintai keterangan, termasuk anggota Bakamla sendiri yang jaga kemarin. Dimintai keterangan juga bagaimana kronologisnya sampai diketahui adanya api. Kebakaran terjadi di gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata, asap hitam serta api mulai terlihat sekitar pukul 6:10 pagi. Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam tahap renovasi. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personil untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang pria menodongkan senjata api saat berupaya kabur dari kepungan warga di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku juga sempat menyandera seorang pengemudi ojek online. Inilah video viral saat seorang pria menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga dan pengendara di kawasan Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Pelaku bahkan sempat menyandera seorang pengemudi ojek online namun terlepas kembali. Meski sempat terjatuh saat akan ditangkap warga, pelaku berhasil kabur setelah menodongkan senjata api. Peristiwa ini sontak menggegerkan warga dan pengendara. Diduga pelaku merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Maling-maling dari belakang, terus ada masa juga dari belakang itu ramai. Tiba-tiba dia lari dari sana ke sini udah jatuh, disenggol sama mobil, tapi nggak kena, ditabrak. Dia bawa pistol, terus dia lari ke sini. Kemana? Itu jalan-jalan. Jadi sambil jalan itu sambil nenteng senjata gitu ya? Sambil nenteng senjata, dia ngacungin ke orang-orang. Termasuk kamu? Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Kini polisi masih berupaya untuk memburu pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang remaja diamuk emak-emak dan warga karena mencuri sepeda motor milik mahasiswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya warga mengetahui aksi pencurian melalui rekaman kamera pengawas. Inilah detik-detik saat terduga pelaku pencurian sepeda motor diadang warga. Pelaku bahkan menjadi bulan-bulanan warga yang marah karena aksinya.
Saat diadang, warga memergoki pelaku menggunakan motor curian. Pasalnya, sebelumnya video aksi pencurian yang dilakukannya viral. Wajah pelaku pun beredar luas di sosial media. Aksi pencurian sepeda motor mahasiswi ini terjadi di siang bolong di lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Polisi yang sebelumnya telah mencari keberadaan pelaku langsung bergerak cepat mengamankan pelaku dari amukan warga. Diduga, pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor dan handphone di beberapa lokasi yang berbeda. Kebetulan saya lupa, karena ambil galon, saya lupa cabut itu, saya lupa kunci setir itu motor. Masuk di dalam, terus jam kita masuk di dalam, kita memasak, terus jam sekitaran jam 11 lah kita mau keluar, kita mau ke Pasar Wameo, kita mau ke Pasar Wameo, kita mau belanja, kita lihat itu motor sudah tidak ada, jadi kita panik nih dari situ. Jadi tersangkanya kami sudah amankan, 1x24 jam kami sudah dapat, kemudian sementara kami lagi pengembangan. Ada ciri-ciri yang disampaikan oleh korban bahwa motornya hilang, ada CCTV-nya. Saat ini pelaku sudah berada di Polsek Murhum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan sepeda motor curian sebagai barang bukti. Kini, polisi masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Dari Kota Babau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainus melaporkan.